Mari kita buka firman Tuhan. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Kolose pasal 2, ayat 6 dan 7. 3, 4. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saya mengganti ayat ini supaya dapat diterima dengan baik, dapat mencerna satu firman Tuhan ini, saya akan mengganti firman Tuhan ini menjadi satu kalimat demikian. Kamu telah menerima uang. Karena itu, uang itu tetaplah di dalam kantongmu. Ini kalau kalian punya uang, mungkin kalian dikasih orang tua kalian, atau saudara, atau siapapun, kemudian kalian menaruh uang itu dalam kantong, pasti kantong itu akan terisi uang, dan uang itu juga tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ada dalam kantong saja. Ketika kalian melaundry baju kalian, mencucinya, kemudian disetrikanya, uangnya di dalamnya, dan itu berkali-kali dilakukan, itu uangnya akan rusak. Ini artinya mempunyai suatu konsekuensi yang sangat luar biasa. Uang itu kalau tidak dibelanjakan, maka tidak akan ada gunanya. Demikian juga hal penerimaan Tuhan Yesus. Kalian sebagai remaja pemuda menerima Tuhan di dalamnya. Artinya apa? Kalau kalian sudah menerima Tuhan, banyak yang sudah dibaptis di sini. Artinya apa? Kalau kalian sudah menerima Tuhan ada di dalam hati kalian, dan itu tidak diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu juga menjadi suatu konsekuensi, menjadi suatu kesia-siaan. Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kalian hanya menerima Kristus, kalian Kristen, iya, percaya sama Tuhan, iya, tetapi tidak bisa mewujudkan nilai-nilai Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ada gunanya. Berarti apa? Dalam firman Tuhan ini artinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini mempunyai suatu konsekuensi yang sangat luar biasa. Konsekuensi yang sangat berat ketika kita menerima Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya perkataan, bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga harus menaruh dalam hati kita. Sehingga fungsi dalam menerima Tuhan Yesus itu mempunyai satu fungsi yang luar biasa. Artinya apa? Konsekuensinya besar ketika kita menerima Tuhan Yesus. Orang yang masuk ke gereja itu bisa digambarkan seperti kapas di dalam air. Kalau kalian punya kapas, datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, kalau kapas itu dilemparkan dalam air, maka kapas itu akan menjadi basah. Itu artinya apa? Orang ketika datang ke gereja gampang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kapas itu terkena sinar matahari menjadi kering, kemudian kena angin, kapas itu akan gampang diterbangkan, diombang-ambingkan angin ke sana kemari. Itulah konsekuensi dalam menerima Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang-orang juga seperti itu. Makanya kalian pemuda harus memulai dasar-dasar yang kuat, mempunyai satu akar yang kuat di dalam menerima Kristus Tuhan itu. Bukan sekadar seperti kapas ketika mendengarkan firman Tuhan gampang masuknya, tapi ketika ada satu persoalan, ketika kalian dihadapi dengan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ini, itu gampang dihanyutkan dengan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ini. Nah, kalau kembali lagi dengan firman Tuhan, kalau menerima Tuhan Yesus kemudian hanya simpan di dalam hati saja dan tidak mempunyai suatu wujud yang nyata, ya seperti angin tadi, gampang menerima firman Tuhan, tetapi ketika ada persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ini gampang meninggalkan Tuhan. Apalagi udah sekarang gampang, tantangannya begitu banyak. Yang mulai berkembang remaja itu sudah mulai muncul namanya bucin. Kalau saya lihat cerita ada bucin ya, budak cinta. Gampang, anak muda itu akan gampang ketika melihat senyuman seorang yang manis, gampang tertarik. Padahal mereka adalah orang-orang sekarang ini yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mempunyai cara untuk menghancurkan pemuda-pemuda itu supaya apa? Supaya mereka tidak mempunyai satu kekuatan
kekuatan yang kuat di dalam Tuhan. Makanya ketika remaja mulai digoda dengan hal-hal yang menyesatkan, yang banyak menjatuhkan, merontokkan imannya. Ini sering terjadi. Yang kedua, orang menerima Kristus itu juga diibaratkan seperti batu di dalam air. Kalau kalian mengambil batu, kemudian dilemparkan ke dalam kolam, batu itu kalian ambil, batu itu akan basah. Ada air di luarnya. Tapi yang dipertanyaan, apakah airnya bisa masuk ke tengah-tengah batu tersebut? Gak ada, gak akan bisa. Itu mulai proses yang lama. Kalau yang dilempar saja, diambil, gampang itu airnya ada dalam batu tersebut. Tetapi ketika mendapatkan sinar matahari akan kering. Banyak seperti itu. Banyak anak-anak pemuda remaja sekarang ini, wah, awalnya semangat ingin dibaptis, ingin bersaksi di tengah-tengah jemaat. Tetapi ketika mereka menerima Tuhan, hanya luarnya saja. Mereka tidak mau masuk di dalam hatinya, tidak mau menerima di dalamnya. Tidak mempunyai satu fondasi yang sangat luar biasa, apalagi mau menerima firman Tuhan dengan baik. Ini kenyataan yang ada saat ini. Banyak yang mereka tuh rombong-rombong ke gereja, bersama-sama, berkelompok-kelompok datang. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, tidak pernah menyentuh hati dan pikirnya yang paling dalam. Ini kenyataan pada saat ini. Ini berarti apa? Menerima Tuhan Yesus itu punya suatu konsekuensi yang tidak mudah. Bukan hanya diucapkan, tetapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan sekarang ini. Demikian juga hal menerima Tuhan Yesus itu juga bisa diibaratkan seperti tanaman bonsai. Bonsai itu tanamannya bagus loh. Ya, jadi perawatannya lama. Jadi mulai menanam itu mulai diikat dengan kawat yang sangat kuat, ditali sedemikian rupa, dibentuk daunnya, digunting sedemikian rupa, sehingga bisa membentuk pohon yang besar sesuai dengan aslinya dalam bentuk mini. Indah, harganya mahal, dibuatkan pot yang sangat bagus, ditaruh di rumah-rumah yang sangat mahal. Orang-orang kaya yang membeli pohon-pohon bonsai itu. Tapi apakah kalian tahu, apakah akarnya itu bisa melesak ke dalam tanah yang dalam? Tidak, karena hanya sebatas dalam pot saja. Makanya apa? Pohon bonsai itu gampang diambil, gampang dipindah-pindah kemana-mana, gampang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Inilah sama konsekuensi seperti ketika menerima Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini. Banyak orang yang punya anak Tuhan, menerima Tuhan, tetapi begitu gampangnya dipindah ke sana kemari, dipindahkan imannya ke sana kemari, digadekan imannya ke sana kemari. Wah, kelihatannya luar biasa, cakep, bagus, luar biasa. Tapi punya iman yang rapuh, gampang dipindahkan kemana-mana, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Banyak juga pemuda-pemuda itu kadang-kadang ketika mulai bertumbuh, mulai senang dengan orang lain, pindah dari satu gereja ke gereja lain, pindah dari satu persekutuan lain. Padahal banyak sekali persekutuan itu juga terjadi apa? Banyak asal usul, huru-hara, K2. Datang banyak sekali gosip yang muncul. Kalau sudah digosipkan menjadi suatu pertengkaran satu dengan yang lain, akhirnya menimbulkan huru-hara. Pemuda-pemuda sekarang gampang dikompori seperti itu. Apalagi kondisi sekarang saat ini yang teknologi sangat luar biasa, melalui media sosial, pemuda gampang dikompori kemana-mana, gampang digeserkan imannya. Wah, kelihatannya datang ke gereja luar biasa sebagai anak Tuhan, tetapi imannya masih gampang dipindah kemana-kemana, ditukarkan dengan iman yang lain. Ini kenyataan yang ada. Kemudian konsekuensi menerima Tuhan Yesus yang keempat itu adalah menjadi batu yang ada dalam air pancuran. Kadang-kadang kita sepele ya, titik air satu-satu itu kadang-kadang nggak punya suatu tenaga. Tetapi kalau itu bertahun-tahun tetesan itu akan mampu menembusi batu. Inilah hakikat di dalam menerima Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya apa? Kalian semua sudah menerima Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan hidup di luar Dia, di luar Kristus. Ya, seringkali di gereja hidup di dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau sudah di luar, sudah tidak ada di dalam Dia. Ada di dalam lingkungan yang menyebabkan anak-anak pemuda remaja ini
menjadi tidak kuat di dalam iman. Kalau 30 tahun lagi ke depan, saya kalau Tuhan kehendaki umurnya sekitar 85. Nah, kalau kalian sekarang rata-rata adalah 14-15, berarti kalian itu umurnya 45 tahun, muda remaja. Tapi kondisi sekarang dengan kondisi ke depan itu sangat berbeda jauh. Teknologinya juga sangat luar biasa. Mungkin 30 tahun ke depan yang namanya premium bensin sudah tidak ada. Semua sudah menggunakan teknologi listrik. Karena hasil sumber daya alam yang tidak terbarukan habis. Dan kalau ada alternatif yang baru, teknologi juga sudah luar biasa. Orang sudah tidak lagi memikirkan, nggak perlu lagi menikah, karena mereka sudah mempunyai satu alat yang canggih. Bisa berkhayal, berimajinasi dengan satu alat, seakan-akan sudah bisa berumah tangga. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Menggunakan akhlak ilmunya itu, pengetahuan yang sangat luar biasa, yang menjadikan apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Dan iblis itu sudah punya cara-cara yang sangat luar biasa untuk menghancurkan pemuda. Sekarang kalian masih ikut papa mama, nanti kalian itu akan mengalami suatu siklus, namanya siklus lahir, jadi anak, jadi remaja, jadi pemuda, mendapatkan pekerjaan, menikah, membangun rumah tangga, mempunyai anak, menyekolahkan anak, membiayai anak, kemudian apa? Menikahkan atau mantu. Saya belum ya, anak saya cewek-cewek tapi dia belum mantu. Siklus saya belum sampai di situ. Semua akan mengalami itu. Kemudian apa? Tua, dipanggil Tuhan. Manfaat apa yang mau diberikan oleh Tuhan dalam masa yang siklus-siklus seperti itu? Umur 45, kalian nanti 45 itu adalah masa-masa kalau menjadi orang yang dewasa, orang yang sudah bekerja, punya suatu penghasilan. Tetapi ingat, di tahun yang depan itu tantangannya sangat luar biasa. Makanya dalam mengikuti Tuhan itu harus sungguh-sungguh tekun di dalamnya, menerima firman Tuhan. Kalau kalian setia, itu akan menegusi hati kalian dengan luar biasa. Makanya apa? Konsekuensi apa? Ketika kalian ini menerima Tuhan Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Konsekuensi yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Ini ada kata 4 perintah hendaklah, tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa diundur lagi. Maka konsekuensi ketika kalian menerima Tuhan Yesus adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa yang dimaksud tetap di dalam Dia? Kolose 1 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang hidup di dalam Dia akan mempunyai suatu pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidup layak, berkenan kepadanya di dalam segala. Hidup yang memberi buah, bukan hidup yang menjadi parasit, yang merugikan orang kiri kanannya, tetapi menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Buah apa? Ya buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. Itulah yang akan menjadi lawan dari apa? Keduniawian, buah-buah duniawi, iri, dengki, percabulan, fitnah, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kalian berbuah di dalam Tuhan, punya satu konsep, oh ya saya terima Tuhan Yesus, saya harus punya buah. Sebagai pemuda harus punya buah yang muncul. Di dalam gereja bisa kalian menggunakan buah-buah itu dalam gereja. Gunakan talenta-talenta yang ada untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Nah, kalian semuanya ini tidak satu talenta, tapi apa? Multi talenta. Pemuda GKRI adalah multi talenta. Saya lihat luar biasa. Pandai berpuisi, ya, main drama, main musik, kemudian apa? Melakukan suatu hal yang kreatif. Sekarang kan era industri kreatif ya. Nah, kalian harus jangan sampai kalah. Gunakan industri kreatif itu sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Kalian punya akun-akun YouTube buat sendiri yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya sekedar jadi atlet TikTok. Saya bukan menyebut artis TikTok, tapi atlet TikTok. Kan diperlukan waktu itu. Kadang-kadang pagi, sore, kuat, melek itu. Ini dia apa? TikTokan gitu, jogetan di situ.
Ini atlet nih, kalau udah waktunya kuat sangat luar biasa, nggak kenal waktu. Kadang-kadang apa? Lupa akan firman Tuhan. Banyak yang lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Lupa kalau dirinya adalah anak-anak Tuhan yang di dalam hatinya ini ada Tuhan Yesus. Ya kalau sampai Tuhan Yesus dalam hatinya ini diajak nonton TikTok, ya sama kalian mengajak Tuhan Yesus nonton TikTok kan di sini. Ya, nonton satu hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini iblis menggunakan cara yang seperti itu. Untuk apa? Menjatuhkan anak-anak. Terutama pemuda, sekarang serangannya iblis sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya gereja nanti akan menjadi kosong. Supaya akan menjadi pengikut-pengikut yang sangat luar biasa. Vaksin corona sekarang ada namanya vaksin Rosiver. Mereka juga gunakan. Dan kalau sudah masuk di dalamnya, itu juga akan punya suatu pengaruh untuk lari dari Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan harus hati-hati untuk semua itu. Pemuda sekarang harus ekstra hati-hati untuk bisa menyikapi apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan mau, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Artinya apa? Bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah yang benar. Maksudnya apa? Mengerti kehendak Tuhan, memperoleh hikmat rohani dalam setiap persoalan, hidup kudus dan berkenan kepadanya. Nah, sekarang ini banyak remaja pemuda yang hidupnya tidak hidup kudus, hidup dalam kecemaran, hidup yang melawan dengan Tuhan. Ini kenyataan yang ada. Apalagi orang yang hidup bertumbuh dalam Tuhan, mereka harus bertekun di dalam iman dan kebenaran, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, bersungguh-sungguh dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Seorang pemuda harus bisa melakukan semuanya itu. Kalau kalian memulai dari nol, dari sekarang ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Anak-anak pemuda GKRI yang berkualitas yang sangat luar biasa. Nah, ini harus dilakukan. Kita harus lakukan itu setiap hari, setiap waktu. Supaya apa? Kita mempunyai suatu nilai-nilai yang kualitas dalam Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus. Semuanya telah menerima Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan di luar Dia. Jangan di luar Tuhan Yesus. Tetap di dalam Tuhan keadaan apapun. Mungkin orang tua kalian berbeda satu yang lain. Mereka harus bekerja, menghidupi rumah tangga, menyekolahkan kalian. Kadang-kadang harus kehujanan, mereka harus sakit dan sebagainya. Bersyukurlah untuk itu. Karena apa? Mempunyai orang tua yang mengasihi kalian, yang mendukung kalian untuk apa? Berbakti, memuliakan nama Tuhan. Kalau saat-saat seperti hujan seperti ini rasanya males mau berangkat. Hujan gerimis dari Tuadi ke tubuh rasanya luar biasa, membuat malas. Iblis membuat itu, wah enak di rumah bakar-bakar jagung, tiduran, anget, nonton TV, enak. Ini konsekuensi yang pertama ketika kita menerima Tuhan Yesus. Konsekuensi yang kedua supaya kita bisa bermanfaat adalah hendaklah hidupmu berakar dan dibangun di dalam Dia. Ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Kita ini semakin memantapkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada saudara kita satu iman, kepada saudara kita yang lainnya. Hidup berakar dan dibangun di dalam Dia, artinya kehadiran Allah itu memenuhi kita, sehingga kita ini bisa mencerminkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam hidup kita ini. Sifat-sifat keilahian itu, keilahian Allah ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menerima Tuhan Yesus kita taruh dalam hati, tapi tidak mempunyai hal yang bermanfaat. Artinya apa? Konsekuensinya sangat luar biasa. Harus segera dilakukan. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga dikatakan adalah hendaklah hidupmu teguh dalam iman yang telah diajarkan oleh Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dan
teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Konsekuensi yang ketiga dilakukan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus hidup dalam iman yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 13, hendaknya kita kuat berdiri teguh di dalam iman. Di dalam Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan juga dikatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ingat di sini, orang yang hidup dalam iman yang telah diajarkannya adalah apa? Tidak mau digeserkan dari firman Tuhan. Tapi kenyataan apa? Banyak sekarang ini yang digeser oleh firman Tuhan dengan majalah, dengan gadget, dengan teknologi sangat luar biasa. Ini menggeser akan pemberitaan firman Tuhan. Orang akan meletakkan Alkitab, tetapi mereka akan hidupnya bergantung dengan teknologi yang sangat luar biasa. Pemuda sekarang seperti itu. Wah, sekarang mulai berlomba. Kalau HP-nya nggak bagus, ngotot minta orang tua, minta yang harganya mahal. Mulai fashion, baju-baju yang bagus, mulai ngotot. Banyak sekarang loh orang-orang yang di luar Tuhan itu sampai mereka bunuh diri karena tidak dituruti apa yang menjadi permintaannya. Itu mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus, menyakitkan, memberikan kepergian pada orang tua. Jangan sampai pemuda GKRI sampai terjadi seperti itu, karena tidak dituruti keinginannya melakukan sesuatu yang sangat konyol, yang bertentangan dengan firman Tuhan, menggeser akan firman Tuhan. Jadi sangat fatal kalau terjadi seperti itu. Pemuda sampai terjadi semacam itu menjadi satu aib selama-lamanya. Bahkan Tuhan tidak akan menolak orang yang bunuh diri. Tuhan tidak berkenan dengan itu. Kalau di dalam Kolose 1 ayat 23, berarti kita semakin tekun dalam iman, memelihara iman dengan tabah pada Tuhan Yesus Kristus. Pelihara semuanya itu. Peliharalah imanmu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kondisi sekarang berbeda dengan tahun lalu dan yang tahun yang akan datang. Pelihara itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta setiap hari untuk Tuhan tutup bungkus dengan darah yang kudus. Supaya apa? Hidupmu berkenan di hadapan Allah. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Inilah sebabnya. Tapi kalau kedapatan kalian setia dalam Tuhan, maka ketika Tuhan datang di awan-awan, kalian bisa diangkat bersama-sama di awan-awan menyongsong Tuhan ketika kedatangan Tuhan. Tapi yang tidak berkenal dengan Tuhan, dia akan mengalami suatu kesengsaraan yang sangat luar biasa. Orang yang imannya teguh di dalam Tuhan, dia tidak akan goncang di dalam ajaran-ajaran palsu. Sekarang banyak ajaran palsu, maka kita harus kuat di dalam pengajaran Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Ini harus kita lakukan seorang pemuda. Supaya apa? Ketika ada sesuatu yang luar biasa, membuat orang itu kadang-kadang terpana, terpesona, itu kadang-kadang membuat lari dari Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia teguh di dalam imannya yang diajarkan kepada kita, dia tidak mau bergeser dari pengharapan akan Kristus, yaitu kita tidak boleh kembali di dalam kehidupan yang lama, kehidupan masa lalu yang hidup di dalam dosa. Kan harus punya satu sifat yang optimis ke depan, menghadapi masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Konsekuensi yang keempat ketika kalian menerima Tuhan Yesus, inilah yang terakhir, yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan mau hidup kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalian ada dalam pemeliharaan, bertumbuh dalam pengasihan Tuhan, bersyukur. Tidak ada suatu tantangan, tidak ada sesuatu yang mengerikan. Walaupun saat ini mungkin COVID-19 tidak tahu kapan akan selesai. 1 tahun kalian kehilangan persekutuan yang indah, dan dimulai dengan suatu persekutuan yang sangat luar biasa. Ini hendaklah menjadi satu titik tolak yang sangat luar biasa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Diberikan waktu
untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, maka sebagai pemuda hendaklah selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah lawan dari bersungut-sungut, memberontak, sumpah serapah, tidak yakin, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau hidupmu bersyukur kepada Tuhan, apapun yang diterima, apapun dalam masa-masa pertumbuhan kalian, dalam masa-masa belajar yang sangat sulit, yang selalu online ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan menguatkan kalian dan memberikan satu pengetahuan yang sangat luar biasa, penguatan firman Tuhan yang luar biasa, pengetahuan dunia ini juga yang sangat luar biasa. Kalian sekarang gurunya adalah guru Mbak Google, tapi biarlah dengan cara itu pun kalian jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Terutama apa? Hendaklah kuatkan iman ini supaya tak berakar di dalam Tuhan, tidak gampang dipindah kemana-mana, tetapi tetap setia di dalam Tuhan. Ingat, yakinlah kalian dibesarkan bertumbuh di gereja GKRI ini. Mari pemuda remaja ini tetap berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Hidup yang saling mengasihi, saling bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Mulai dari yang terkecil, memperhatikan teman kita, mungkin mereka sakit, mulailah mereka untuk berkunjung kepada mereka yang lama tidak datang. Mulai dengan satu yang kecil, hal yang terkecil menjadi satu program bagaimana youth ini semakin besar dan diberkati Tuhan. Berakar dalam kepemudaan remaja ini adalah berakar di dalam Tuhan, jangan di luar yang lainnya. Kalau di lainnya kalian akan gampang digerus oleh keadaan zaman ini. Tapi kalau kalian berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang sudah kamu terima, ada di dalam hati kalian, tetap di dalam Dia. Dan akhirnya apa? Jadilah berkat buat sesama dan hidup bersama. Pemuda pemudi GKRI, mana terus bersyukur di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan, walaupun kondisi yang seperti ini, kondisi masa-masa COVID-19 yang belum usai ini, tapi tetaplah setia untuk terus bersyukur karena apa? Tuhan mengasihi. Bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadilah pemuda yang terus mengembangkan suatu imajinasi yang positif, sesuatu yang kreatif buat perkembangan gereja. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap di dalam doa, mengucap syukur di dalam Tuhan. Maka kalian akan berakar kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.